Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Kamal Faisal Palevi dengan nomor induk mahasiswa 2502010106162. Di sini saya akan menjelaskan untuk presentasi saya pada ujian akhir semester dengan mata kuliah Cyber Security Management. Untuk judulnya, saya mengambil judul analisis penerapan standar dan strategi keamanan informasi. Nah, pendahuluannya di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa keamanan informasi penting untuk dianalisa. Ada empat alasan ya. Yang pertama, ketergantungan digital meningkat, ancaman cyber makin beragam, tiga, data adalah aset penting, dan keempat, tuntutan regulasi. Tujuan dan ruang lingkup analisis. Nah, untuk tujuannya, di sini ada menilai kondisi keamanan informasi saat ini, membandingkan dengan standar berlaku, menemukan gap-nya, dan menyusun strategi perbaikan. Nah, ruang lingkup yang dianalisis ada secara fisik, secara jaringan, secara SDM, dan kebijakan dan tata kelola. Profil objek analisis. Nah, untuk profilnya di sini untuk jenis organisasi, di sini saya mengambil contoh kantor ya, kantor administrasi pemerintah. Yang kedua, sistem yang digunakan. Nah, ya, untuk yang dianalisis ada email, email kantor, ataupun sarana penyampaian informasi yang internal, ada jaringan WiFi kantor, dan cloud. Untuk data yang dikelola itu berbagai macam dari mulai data pegawai, data masyarakat, bahkan dokumen-dokumen yang bersifat dari mulai yang terbuka hingga yang sifatnya rahasia. Yang keempat, pengguna sistem itu sendiri yaitu seluruh pegawai dengan tingkat pemahaman yang tentu saja bervariasi. Nah, standar keamanan informasi yang relevan di sini ada standarnya ada empat, ada ISO, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, pedoman dari BSSN atau Kominfo, dan NIST Cyber Security Framework. Nah, kondisi saat ini yang sudah berjalan baik dibandingkan dengan yang masih perlu diperbaiki. Yang sudah berjalan baik ada kartu akses dan CCTV, antivirus yang sudah terpasang, password di setiap komputer untuk login, dan koneksi internet yang sudah dikelola dengan baik. Yang masih perlu diperbaiki ada segmentasi, belum ada segmentasi jaringan, sebagian password masih lemah ya, belum diganti secara rutin. Yang ketiga, tidak ada pencatatan lokasi secara rutin, update sistem dan perangkat lunak sering tertunda. Nah, kondisi saat ini terkait SDM dan kebijakan. Nah, masih banyak pegawai yang tertipu. Nah, belum adanya SOP yang disosialisasikan secara rutin, pelatihan keamanan, dan juga belum adanya alur baku terkait kebocoran data. Nah, ini ada analisis kesenjangannya. Di sini dijelaskan dari tingkat gapnya dari tinggi sampai sedang. Nah, ancaman risiko utamanya mulai dari phishing, yaitu phishing, social engineering, malware, dan ransomware, kebocoran data, dan kehilangan perangkat ya, kehilangan perangkat. Strategi penerapan keamanan informasi, nah mulai dari kebijakan, teknis, SDM, dan tata kelola. Oke. Nah, rekomendasi, nah ini penting juga rekomendasinya itu dipertahap ya dari mulai jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Nah, jangka pendek itu 0 sampai 3 bulan, jangka menengah itu 3 sampai 6 bulan, dan jangka panjang 6 sampai 12 bulan. Itu 1 tahun. Kesimpulannya, keamanan informasi bukan hanya urusan teknologi, tapi juga kebijakan dan manusia itu sendiri. Kondisi saat ini sudah memiliki dasar yang baik, namun masih terdapat celah pada kebijakan, kontrol akses, dan kesiapan menghadapi insiden. Penerapan standar seperti ISO dan NIST membantu membangun sistem keamanan yang lebih terstruktur. Strategi bertahap, mulai dari langkah yang sederhana, hingga audit menyeluruh akan membuat penerapan lebih realistis dan berkelanjutan. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.